Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 989 tulis namamu. Ryan melihat kembali ekspresi terkejut kelompok Wamil sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kami bercanda. Kamu tidak percaya kami benar-benar bisa melakukan sebanyak itu, kan? Jelas, kelompok Wamil tidak. Tidak, tapi kamu benar-benar terlihat percaya diri. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu mereka, memang benar bahwa kita berpartisipasi dalam kategori itu, tetapi kita hanya berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kita dan murid teratas dari kekuatan besar yang telah mencapai Saint Realm. Kasil menghela nafas pada akhirnya. Itu benar, ya, kamu masih memiliki harapan yang lebih tinggi daripada kami semua, jadi siapa tahu. Kamu mungkin beruntung dan melawan lawan yang terluka sampai ke puncak. Yulia kemudian menyebutkan, oh, berbicara tentang keberuntungan, begitulah sekte mendapatkan Divine Vein kualitas rendah perunggu. Para peserta lain harus berjuang habis-habisan sebelum pertempuran sekte dan akhirnya kalah karena tidak dapat melanjutkan pertempuran. Yah, sekte juga memiliki peserta realem transformasi jiwa pada waktu itu. Apa yang terjadi padanya? Tanya Ryan. Siapa tahu? Wamil mengangkat bahunya saat dia menjawab. Para tetua sepertinya tidak suka membicarakannya, jadi kami juga tidak bertanya. Lagi pula, sudah 500 tahun. Ini bukan sesuatu dari zaman kita. Ryan mengangguk sebelum dia berbalik untuk pergi. Aku akan menguji kekuatan jiwaku di formasi di belakang sana. Sampai jumpa lagi. Kelompok Wamil terkejut mengetahui bahwa Ryan memiliki kekuatan jiwa. Namun, karena kekuatan jiwa juga merupakan pekerjaan sampingan, mereka tidak memikirkan fakta ini lama-lama. Sebaliknya, mereka tetap berada di dekat dewan saat mereka berbicara lebih banyak tentang kategori. Ryan dengan cepat tiba di formasi yang mengukur kekuatan jiwa seseorang. Jelas, dia bukan satu-satunya di sana, karena beberapa pembudidaya menginjaknya untuk memeriksa skor mereka. Oh, ada papan peringkat. 1. Sansa, Soul Guild 1123 poin. 2. Oglico, Sekte Vinci 998 poin. 3. Diffran, Sekte Ostrao 996 poin. 4. Volot, Sekte Praler 981 poin. 5. Ryan hanya bisa bergumam dengan suara rendah, tentu saja, 3 sekte teratas ada di sana di atas. Namun, persekutuan jiwa benar-benar yang terbaik di kategori ini dengan gadis bernama Sansa itu jauh di depan yang kedua dan di bawah. Tetap saja, beberapa orang yang dekat dengannya mendengar itu. Saudaraku, kamu terlalu cepat, seorang pria yang mendengar komentar Ryan tidak bisa tidak berkata. Ryan menatapnya sebagai tanggapan dan bertanya, kenapa? Aku bisa menjamin bahwa mereka semua menahan diri ketika mereka menguji kekuatan jiwa mereka. Apa gunanya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya sebelum kompetisi dimulai nanti? Ryan harus mengakui bahwa pria itu benar. Yah, itu benar. Ryan kemudian tersenyum kembali pada pria itu dan berterima kasih padanya. Terima kasih atas sarannya, teman. Tidak masalah. Kentang goreng kecil seperti kita perlu saling membantu. Hahaha. Pria itu kemudian mengulurkan tangannya sambil memperkenalkan dirinya. Saya Trinio, anggota Sekte Pontis. Ryan tidak tahu seberapa kuat sekte itu karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Tetap saja, dia membalas tangan Trinio dan berkata, saya Ryan, anggota Sekte Lukimira. Setelah itu, Ryan memutuskan untuk mencoba kekuatan jiwanya. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan jiwaku, jadi aku pergi dulu. Tentu, Trino mengangguk. Jangan repot-repot jika kamu tidak bisa mencapai skor mereka. Manusia tidak cocok untuk kekuatan jiwa untuk memulai. Fakta bahwa kamu mengolah energi surgawi dan kekuatan jiwa bersama-sama sudah sangat terpuji. Ryan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada beberapa formasi untuk menguji kekuatan jiwa. Yang harus dilakukan hanyalah mengirim kekuatan jiwa mereka sendiri ke dalam formasi, dan itu akan mengevaluasi kekuatannya. Itu berbeda dari orb pengukuran jiwa di planet Zasvin, yang menyentuh jiwa secara langsung untuk memberikan angka absolut. Saya lebih baik tidak memasukkan terlalu banyak kekuatan jiwa surgawi ke dalam karena ini adalah campuran kekuatan jiwa dan energi surgawi. Akan buruk jika aku merusak formasi. Selain itu,
Ryan kemudian melihat papan peringkat. Sistem penilaian alam dewa jelas berbeda dari planet Zasvin. Aku tidak tahu apa perbedaan antara aku dari planet Zasvin dan aku dari alam dewa. Tidak ada yang memperhatikan Ryan karena peserta menguji kekuatan jiwa mereka terjadi sepanjang waktu. Ryan senang tentang itu, tentu saja. Baiklah, jangan berlebihan. Ryan kemudian mengirim kekuatan jiwa surgawinya ke dalam formasi. Formasi segera diaktifkan setelah merasakan kekuatan jiwa, sangat menyenangkan Ryan. Namun, ada piring kecil yang bersinar di depan formasi terlebih dahulu. Itu juga memiliki beberapa kata yang tertulis di atasnya. Silakan tulis nama untuk papan peringkat. Oh, itu benar. Itu tidak tahu dari mana saya berada. Sepertinya saya juga tidak perlu menambahkan dari sekte mana saya berasal. Ryan kemudian melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Setelah merenung sebentar, dia akhirnya menulis namanya. Yah, tidak juga. Akhirnya, formasi itu tampaknya menyerap kekuatan jiwa surgawi Ryan dan mulai menghitung hasilnya. Sayang sekali bagi yang lain, tetapi Ryan segera mundur sebelum ada yang memperhatikan bahwa dia bahkan pernah ke sana. Meskipun beberapa peserta di sekitar melihat Ryan menggunakan formasi, mereka juga dapat melihat lebih banyak lagi di formasi lain, jadi tidak ada yang peduli. Ryan kemudian melihat ke belakang, mengetahui bahwa dia meninggalkan area itu cukup cepat, atau begitulah yang dia pikirkan. Saat itulah seseorang meletakkan tangan di bahunya dan bertanya, "Hei, saudaraku. Saya sedang menonton ujian Anda. Mengapa Anda menggunakan nama yang berbeda?" Ryan tersenyum pahit ketika dia melihat pria itu. "Oh, hei, Trinio. Ahem. Aku hanya berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Itu saja." Trinio bingung ketika tiba-tiba. Wow. Daerah itu menjadi gempar. Trinio kemudian melihat papan peringkat sebelum mulutnya berkedut. Bab 990 beberapa aturan. Ini, Trinio pada dasarnya adalah satu-satunya yang memperhatikan nama Ryan, jadi dia tahu bahwa Jaspion adalah dia. "Kakak, kamu." Namun, Ryan segera menutup mulutnya. Jangan main-main. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku yang mendapat skor itu," bisiknya di dekat telinga Trinio. Pada saat yang sama, dia merasa seperti akan menangis. "Ayo, aku sudah menahan. Kenapa saya mendapat 1363 poin?" Ryan kemudian melepaskan tangannya dari mulut Trinio sebelum akhirnya Trinio mulai berbisik kembali. "Kenapa aku tidak tahu tentangmu atau sekte Lukimira milikmu ini?" "Tidak, tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya di suatu tempat." Ryan mengangguk, berkata, "Kami juga sekte dari kota Kosek. Namun, saya adalah murid baru di sana yang berasal dari wilayah lain. Bagaimanapun, yang bisa saya katakan adalah bahwa saya juga tidak mengharapkan hasil itu." Trinio akhirnya ingat. Benar, sekte Lukimira adalah salah satu sekte kecil di daerah itu. Hanya saja itu berada di peringkat terbawah, jadi aku tidak bisa mengingatnya secara langsung, sekte. Dengan skor kekuatan jiwamu, kamu benar-benar bisa mendapatkan posisi penting di guild jiwa. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, "Aku punya alasan. Lagi pula, bisakah kamu diam untuk saat ini? Aku tidak akan bisa bersembunyi lama setelah kompetisi dimulai." Trinio mengangguk, berkata, "Tentu, memang jauh lebih baik untuk menyembunyikan diri sampai Anda menghadapi lawan yang benar-benar kuat." Trinio lalu melingkarkan lengannya di bahu Ryan dan bertanya, "Namun, kamu harus memberitahuku latihan kekuatan jiwa seperti apa yang kamu lakukan nanti." Kesepakatan. Ryan tidak keberatan karena itu adalah metode Roan, yang cukup mengerikan. Tentu, ini kesepakatan. Saat mereka berdua berbicara, keributan berlanjut di sekitar formasi pengukuran kekuatan jiwa. Siapa Jaspion? Dia menghancurkan skor Sansa dan 3 murid sekte teratas. Apakah ada yang melihat siapa pria itu? Apakah dia anggota lain dari persekutuan jiwa? Pasti begitu, kan? Dari mana lagi dia berasal? Sansa, yang teratas sebelumnya di papan peringkat, segera melihat kembali ke anggota lain dari Soul Guild dan bertanya, "Apakah itu salah satu dari kalian?" Tidak, semua orang menggelengkan kepala. Dia bukan satu-satunya. Volot, Diran, dan Ogliko juga bingung, karena belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetap saja, mereka tampaknya tidak terlalu khawatir. "Tidak apa-apa.
Tak satu pun dari kita mencoba sebanyak itu untuk mendapatkan skor itu. Bahkan anggota guild jiwa yang lebih lemah mungkin bisa mendapatkan nomor itu jika mereka menganggapnya serius. Kita hanya akan mengetahui kebenarannya setelah kompetisi dimulai. Sementara itu, Rowan sedang memeriksa kategori lain yang akan dia ikuti. Stealth secara harfiah adalah arti dari namanya. Mereka menggunakan formasi untuk menilai seberapa baik kita menghindari semua jenis deteksi saat bergerak melalui beberapa bidang. Ada Forest Field, Mountainous Field, Open Clear Field, Illusory Battlefield, dan City Field. Masing-masing dari mereka memiliki sistem skor menurun. Setiap orang memulai dengan 100 poin, dan mereka akan kehilangan poin setiap kali terdeteksi dalam bentuk apapun. Terlalu banyak suara, poin hilang, meninggalkan jejak, poin hilang, tertangkap oleh rasa surgawi, poin hilang. Rowan tidak bisa menahan senyum samar semakin dia memikirkannya. Menarik, karena Divine Sense juga merupakan salah satu metode pendeteksian, itu berarti skill membungkuk Ryan bukan satu-satunya skill yang mampu bersembunyi darinya lagi. Rowan benar, jarang kelompok si kembar menemukan orang lain yang mampu bersembunyi dari sense spiritual di alam fana. Kasus seperti Red sangat jarang. Namun, di alam dewa, hal seperti itu jauh lebih umum, atau kategori seperti itu tidak akan ada di majelis. Satu persatu, Rowan melihat kategori dan tes mereka. Tentu saja, dia juga berbagi informasi dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Tampaknya cukup mudah. Rowan setuju dengan Ryan, mengatakan kepadanya, masuk akal. Keluarga kerajaan harus tidak memihak untuk mencegah rumor menyebar. Menggunakan metode yang paling mudah tidak akan meninggalkan celah bagi siapapun untuk mengeluh. Entah Anda yang terbaik, atau bukan. Meskipun ada keberuntungan yang terlibat, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari kekuatan seseorang. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memeriksa kapan kompetisi dimulai dan waktunya? Ryan bertanya segera setelah itu. Mungkin kita tidak akan bisa berpartisipasi dalam begitu banyak acara sekaligus. Rowan mengkonfirmasi ketika dia menjawab, ya. Jangan khawatir, mereka sudah mempertimbangkan semua skenario. Kompetisi pertama adalah kompetisi untuk pekerjaan sampingan, dan itu akan terjadi satu demi satu. Sebelum satu kategori selesai, kategori lainnya tidak akan dimulai. Seperti yang dapat Anda bayangkan, kami jauh dari satu-satunya yang mencoba berbagai kategori. Ryan menghela nafas lega. Bagus. Pekerjaan sampingan mana yang akan menjadi yang pertama? Jimat, jawab Rowan. Saya yakin Anda tahu beberapa hal tentang itu, bukan? Ryan mengangguk, memberitahu Rowan, iya. Saya harus menggali pengetahuan pekerjaan sampingan ini untuk belajar bagaimana mentransfer pikiran ke dalam jimat. Saya menggunakan metode ini di sistem komunikasi sirkuit saya. Namun, pengetahuan saya pada dasarnya berhenti di situ. Saya tidak berniat untuk belajar lebih banyak, saya juga tidak ingin. Jadi, saya tidak akan ambil bagian dalam kompetisi. Rowan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan keputusan itu. Tidak apa-apa. Kami lebih baik berpartisipasi di area di mana kami percaya diri untuk menjadi pasangan yang baik. Ini akan baik untuk perkembangan kita. Untuk Rowan, semuanya bisa digunakan sebagai pelatihan. Beberapa jam berlalu karena semakin banyak peserta yang datang. Akhirnya, pintu ruang dimensi ditutup sebelum seorang pria muncul mengambang dekat dengan langit-langit. Tanpa ragu, dia berada di alam transisi atau lebih tinggi dalam kultivasi. Karena formasi spasial yang bertanggung jawab atas ruangan itu, langit-langitnya juga sangat tinggi. Selamat datang semuanya. Nama saya Fabio Kamos, anggota keluarga kerajaan Kamos. Saya juga yang bertanggung jawab atas pertemuan Kota Kosek. Semua peserta telah tiba, dan para tetua Anda semua menonton dari ruangan lain. Tiba-tiba, sebuah pintu spasial muncul di tengah ruang dimensi itu. Pintu ini akan membawa Master Talisman langsung ke tes pekerjaan sisi talisman. Siapapun dapat mengambil bagian di dalamnya. Jika Anda mau, silakan. Jika tidak, tetap di sini karena kami akan mengirimkan acara melalui formasi ilusi di ruang utama ini. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Talisman Masters, masuk ke pintu spasial. Bab 991 kompetisi pertama. Ryan dan Rowan jelas tidak masuk, seperti kebanyakan peserta dari Sekte Lukimira. Satu-satunya pengecualian adalah Yulia, yang telah memberitahu mereka bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi Master Talisman. Segera,
pintu spasial menghilang, dan yang menggantikannya adalah layar besar yang menunjukkan apa yang terjadi di dalam karena formasi ilusi di ruang utama. Baru kemudian Ryan bertanya, ngomong-ngomong, level berapa Yulia? Kasil mengangkat bahunya saat dia menjawab, tingkat tinggi perunggu. Dia sebenarnya hampir memasuki tingkat puncak. Sayangnya, itu masih jauh dari cukup. Kar setuju dengan Kasil saat dia menunjuk ke gambar yang ditampilkan di depan. Bisakah Anda melihat para peserta di bagian paling depan di ruangan itu? Ryan mengangguk. Dia bisa melihat bahwa ada beberapa baris meja. Namun, meja di bagian paling depan hanya ditempati oleh 6 orang. Ada banyak lagi, tetapi tidak ada yang mengambilnya. Kar melanjutkan, meja-meja itu dipisahkan oleh kemampuan. Karena ke-6 orang itu menggunakan meja yang paling depan, itu berarti mereka sudah menjadi master jimat tingkat emas. Begitu, Ryan harus mengakui bahwa itu masuk akal. Tepat di belakang murid tingkat emas itu, ada sejumlah besar master jimat. Namun, tidak ada dari mereka yang berani masuk ke deretan meja untuk master jimat tingkat emas. Mereka yang berada di belakang semuanya adalah level silver dan di bawahnya. Itu mengejutkan Ryan lebih dari apapun. Bagaimanapun, mereka mencapai tingkat emas saat masih di alam suci. Ryan berpikir bahwa dia akan menjadi master formasi dan pandai besi tingkat emas yang sangat langka saat dia masih berada di Saint Realm. Lagi pula, ada penghalang kultivasi yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum memasuki tingkat emas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dia bukan satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya aku meremehkan alam dewa. Saya harus berkunjung ke Blacksmith dan Formation Master Guild nanti. Tidak mungkin ke-6 pembudidaya itu berada di atas alam suci. Jika ada, mereka harus berada di tahap awal atau tahap tengah dari alam suci jika seseorang benar-benar memaksanya. Kompetisi dimainkan seperti yang dibayangkan oleh anggota Sekte Lukimira. Yulia sama sekali tidak memiliki peluang apapun melawan Master Jimat tingkat perak, apalagi 6 yang tingkat emas itu. Pada akhirnya, pertarungan terakhir terjadi di antara mereka berenam, dengan kandidat Guild Talisman mengambil tempat pertama karena Divine Vein diberikan kepada guildnya. Di area yang disiapkan untuk para tetua peserta, semua orang juga menyaksikan kompetisi Master Talisman. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Tutu. Baru berusia 47 tahun dan sudah berada di tahap tengah Saint Realm. Tapi di atas semua itu, dia adalah permata dari Talisman Master Guild kita. Dia mungkin berada di level awal emas sebagai Master Talisman, tapi itu hanya karena dia tidak memiliki kultivasi untuk naik lebih tinggi. Jika dia berada di alam transformasi elemental, dia akan langsung masuk ke tingkat menengah. Maaf, semuanya, tetapi Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk memulai. Orang yang berbicara adalah Kepala Guild Master Talisman, Sulian. Faktanya, 3 dari 6 Talisman Masters di tingkat emas adalah bagian dari Talisman Master Guild. Hanya 3 lainnya milik kekuatan lain. Para pemimpin organisasi top lainnya dari Kosek menyipitkan mata setelah mendengar itu. Persekutuan Master Talisman telah mengambil sebagian besar vena surgawi dari kompetisi Master Talisman di setiap pertemuan, jadi itu diharapkan tetap terjadi. Sangat mudah bagimu untuk berbicara tentang spesialisasi guildmu. Tunggu saja kompetisi Blacksmith. Mari kita lihat apakah kamu atau siapapun dapat mengalahkan Blacksmith dari Blacksmith Guild kita. Aku bisa mengatakan hal yang sama untuk Guild Alkemis kita. Pembicaraan sampah semacam ini kemudian berlanjut di antara para pemimpin serikat pekerja sampingan. Hanya guild besar sesekali atau organisasi lain yang akan bergabung saat mereka mempersiapkan beberapa murid pekerjaan sampingan yang berbakat juga. Meskipun demikian, sebagian besar tetua lainnya dari kekuatan yang berbeda tetap diam. Beberapa hanya tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan vena surgawi. Yang lain memiliki beberapa murid tersembunyi yang mereka tidak ingin orang lain ketahui sebelum waktunya tiba. Di antara para tetua itu, Kayla dan tetua Sekte Lukimira adalah bagian dari mereka yang tidak menonjolkan diri. Satu-satunya sekte yang mereka suruh adalah Sekte Qianbel, tapi itu karena Qianbel memiliki kesepakatan dengan Sekte Lukimira di mana mereka tidak bisa menghalangi yang lain. Selain itu, apakah kekuatan besar akan percaya pada kata-kata sekte kecil seperti Qianbel? Tidak ada kesempatan. Mereka terlalu bangga untuk melakukan hal seperti itu. Yulia melakukan jauh lebih baik daripada yang kukira.
Dia berakhir di peringkat teratas di antara master jimat tingkat puncak perunggu. Cynthia tampak cukup puas dengan penampilan Yulia. Namun, Kayla tidak terlihat sangat senang. Saat itulah dia mendengar suara Ranges dari sebuah meja yang tidak terlalu jauh dari meja sektenya. Tambang batu surgawi kali ini. Hahaha, sepertinya kita akan menahannya selama 100 tahun lagi. Kayla tampaknya tidak terlalu khawatir. Teruslah berbicara. Lukimira kita tidak memiliki banyak harapan untuk memulai kompetisi Master Talisman. Tunggu saja kompetisi lainnya. Kita tidak bisa memenangkannya, tapi kita pasti bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari milikmu di sana. Ayo lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Ranges mendengus sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Begitulah perjuangan internal mereka untuk tambang batu surgawi bekerja. Selama mereka memiliki murid di dalam kategori yang sama, murid yang finish di posisi yang lebih tinggi akan dianggap sebagai pemenang di antara mereka. Pada akhirnya, sekte dengan lebih banyak poin akan mengendalikan tambang selama 100 tahun ke depan. Para Talisman Masters kemudian keluar dari ruang tata ruang dan bergabung dengan peserta yang tidak mengikutinya. Lagi pula, banyak dari mereka akan mengambil bagian dalam kategori lain juga. Yulia, jelas, kembali ke kelompok Sekte Lukimira. Maaf, teman-teman. Murid Sekte Qianbel selangkah lebih maju dariku dalam hal jimat. Wamil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Perjalanan kita masih panjang. Tidak lama kemudian, pintu spasial lain muncul, seperti yang diumumkan Fabio. Kompetisi selanjutnya adalah untuk Blacksmith. Blacksmith yang hadir sudah bisa masuk. Bab 992 nonaktifkan. Kayla memiliki sedikit kepercayaan di wajahnya ketika dia melihat para peserta memasuki pintu spasial Blacksmith. Bagaimanapun, Ryan memberitahunya bahwa dia adalah pandai besi tingkat menengah perak. Dia menolak untuk percaya bahwa Sekte Qianbel memiliki pandai besi yang lebih baik dari mereka. Namun, mengapa saya tidak bisa melihat Ryan dimanapun? Ternyata Ryan, sama sekali tidak ingin mengikuti kompetisi ini. Pada akhirnya, satu-satunya anggota sektenya yang masuk kategori pandai besi adalah seorang pria bernama Hoji, seorang pandai besi tingkat tinggi perunggu, yang jauh dari cukup. Apa? Di mana Ryan? Cynthia dan para tetua lainnya memandangi para peserta yang tidak mengikuti kompetisi pandai besi dan dengan cepat menemukannya. Dia tidak masuk. Kayla rasanya ingin menangis. Kompetisi pandai besi seharusnya menjadi salah satu kategori yang diinginkan sektenya. Sekarang dia sama sekali tidak tahu apakah Hoji memiliki kesempatan untuk mengalahkan pandai besi Sekte Qianbel. Ryan tidak tahu hal seperti itu. Dia tidak pernah mengatakan kategori mana yang akan dia ikuti karena Ryan tidak tahu mana yang akan hadir sampai dia tiba di tempat ini. Namun, dia masih memperhatikan seluruh kompetisi dan harus mengakui tingkat pandai besi di alam dewa jauh lebih maju daripada alam manusia. Sekali lagi, ada pandai besi tingkat emas di Saint Realm. Tidak hanya itu, bahkan ada 12 di antaranya. Namun, itu membantu saya memahami satu hal. Orang-orang di alam dewa juga tidak tahu cara membuat logam yang dapat mengumpulkan elemen sendiri. Kalau tidak, saya pasti akan melihatnya selama pertandingan ini. Hoji hanya bisa menghela nafas saat dia keluar dari pintu spasial. Itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku gagal dalam banyak langkah selama proses penempaanku, jadi aku jatuh lebih rendah dari yang seharusnya. Rombongan Wamil hanya bisa menghiburnya. Jangan khawatir, ini masih permulaan. Kamu juga ikut serta dalam pertempuran, kan? Cobalah untuk mengalahkan murid Qianbel jika kamu cukup beruntung untuk bertemu salah satu dari mereka. Hoji mengangguk, berkata, baiklah. Fabio tidak menunggu lebih lama sebelum memanggil grup berikutnya. Selanjutnya, kompetisi Master Formasi. Silakan, masukkan pintu spasial baru yang akan mengirim Anda ke bidang kompetisi. Ryan kemudian menepuk bahu Hoji sebelum berkata, jangan khawatir. Aku tidak tahu apakah aku bisa menang, tapi aku pasti tidak akan melakukan yang lebih buruk daripada Sekte Qianbel. Awasi aku. Hoji dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Yah, semua orang kecuali Rowan, yang bahkan tidak melirik Ryan saat dia merenungkan tentang kompetisi alkimia. Di kamar tetua, Kayla akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat Ryan memasuki pintu ruang Master Formasi. Mungkin dia menghemat energinya untuk saat ini daripada lelah dalam pandai besi. Namun, Wuxan melihat ada masalah. Tunggu.
Tidak ada anggota Sekte Qianbei yang memasuki pintu spasial Master Formasi. Perhatian Kayla langsung teralihkan. Dia melihat anggota Sekte Qianbei dalam daftar, dan tentu saja, tidak ada dari mereka yang mengambil bagian dalam tes Master Formasi. Mereka tidak memiliki Master Formasi, itu bukan kabar baik. Lagi pula, kesepakatannya adalah bahwa hanya kategori di mana kedua sekte memiliki peserta yang akan dianggap sebagai kompetisi di antara keduanya. Jika Sekte Qianbei tidak mengirim siapapun, itu berarti sekte mereka tidak akan mendapatkan poin sama sekali, tidak peduli hasil akhir Rean. Persetan. Kayla menatap Ranges dengan ekspresi gelap, membuat pria itu senang. Hehe, sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri dalam formasi. Meskipun itu hanya kebetulan, sepertinya muridku tidak ambil bagian di dalamnya adalah hal yang baik. Kayla mau tidak mau berkata, baiklah. Jangan lupa, kamu tidak boleh menyerah lebih dari 3 kategori, dan ini yang pertama. Jika kamu menyerah lebih dari itu, maka kita akan mendapatkan 1 poin, untuk masing-masing dari mereka. Tentu saja, jawab Ranges. Jika tidak, yang pertama dari kami yang mencetak poin bisa saja menyerah untuk berpartisipasi di semua kompetisi lainnya. Itu sebabnya kami membuat aturan ini hanya dengan maksimal 3 kekalahan. Saya lebih dari senang untuk melepaskan yang pertama di sini. Faktanya, saya terkejut Anda tidak melakukannya dalam kompetisi pandai besi. Mata-mata Anda seharusnya memberitahu Anda bahwa murid pandai besi kami cukup baik. Jelas, Kayla tahu itu. Hanya saja dia tidak berharap Rean tinggal di luar. Kalau tidak, dia akan memberitahu Hoji dan yang lainnya untuk menjauh darinya. Di sisi Rean, ruang spasial yang dia masuki bahkan lebih besar dari tempat para peserta menunggu. Yah, formasi bisa sangat besar, jadi masuk akal. Tidak lama kemudian, seorang anggota pasukan penguasa kota muncul di sana. Saya Fintan, seorang master formasi tingkat tinggi emas yang bekerja untuk Tuan Kota. Saya akan memimpin ujian kali ini. Semua orang memperhatikan saat Fintan menjelaskan tes itu. Fintan kemudian berbalik dan mengangkat tangannya, memerintahkan, aktifkan formasi. Seluruh ruangan mulai bersinar saat energi surgawi mengalir ke area tersebut tanpa henti. Rean segera menyadari bahwa banyak jenis formasi muncul satu demi satu. Namun, mereka tidak sebesar itu. Rean mengira dia akan melihat beberapa formasi raksasa di tempat ini, tapi itu tidak terjadi sama sekali. Tetap saja, pada dasarnya ada semua jenis formasi di sini. Dukungan, serangan, pertahanan, ilusi, apa saja. Mereka ada di sana. Jumlah formasi di sini saja beberapa kali lebih tinggi dari jumlah peserta dalam tes Master Formasi. Akhirnya, semua formasi selesai diaktifkan. Fintan kemudian melihat kembali ke para peserta sambil tersenyum dan mengatakan kepada mereka, tujuan Anda sangat sederhana. Anda harus menonaktifkan formasi tanpa merusaknya. Setiap formasi yang dinonaktifkan akan memberi Anda 1 poin. Namun, jika ada kerusakan sama sekali, Anda akan langsung kehilangan 3 poin. Saya tidak peduli berapa banyak kerusakan yang mereka ambil. Mungkin hanya membuang 0,1% dari kemampuan formasi. Kehilangan poin akan sama. Fintan melanjutkan, last but not least, kamu tidak boleh mengulangi jenis formasi yang sama sampai kamu menonaktifkan semua jenis yang tersedia setidaknya 1 kali. Itu untuk mencegah beberapa orang yang lebih baik di jenis formasi tertentu agar tidak fokus hanya pada itu. Aturan yang merusak sudah sangat rumit, tetapi aturan terakhir pasti membawa sebagian besar kesulitan ke dalam permainan. Lagi pula, itu normal bagi master formasi untuk fokus pada jenis formasi yang paling mereka sukai. Bahkan Rean tidak terkecuali karena dia lebih suka formasi tipe Lightning. Fintan tidak akan menunggu semua orang untuk berpikir banyak tentang hal itu, meskipun. Baiklah, kamu punya 8 jam. Tesnya dimulai sekarang. Bab 993 haruskah kita mengambil bagian dalam tes ini? Sister Orb segera menghubungi Rean. Apakah Anda ingin saya membantu analisisnya? Jika kita bekerja sama, akan lebih mudah untuk menonaktifkannya tanpa menyebabkan kerusakan. Rean menggelengkan kepalanya saat dia pindah ke formasi di depan. Tidak, saya sudah memiliki rune sirkuit. Jika saya membutuhkan bantuan di atas itu, maka saya tidak layak untuk memenangkan tes ini untuk memulai. Selain itu, saya sangat ingin tahu bagaimana formasi alam dewa yang menggunakan energi surgawi bekerja. Ini adalah kesempatan besar. Yah,
Jika kamu berkata begitu, meskipun lebih dari 30.000 peserta dapat ditemukan dalam perakitan, tidak semua dari mereka berpartisipasi dalam semua kategori. Tes Master Formasi, misalnya, hanya memiliki sedikit lebih dari 2.000 dari mereka. Tanpa ragu, kategori yang mendapatkan sebagian besar peserta adalah yang berhubungan dengan pertempuran. Dengan itu, formasi yang tersedia untuk pengujian ini jauh lebih banyak daripada yang bisa dinonaktifkan bersama-sama hanya dalam 8 jam. Jangankan 8 jam, bahkan 8 hari mungkin tidak cukup. Wow. Begitu Ryan tiba di salah satu formasi, dia mendengar keributan dari samping. Segera setelah itu, hal yang sama terjadi di beberapa tempat di sekitarnya. Master formasi tingkat emas, ya. Yah, masuk akal jika mereka menonaktifkan formasi pertama mereka secepat ini. Bagaimanapun, mereka memilih jenis formasi yang paling baik pada awalnya. Ryan kemudian tersenyum ketika dia melihat formasi tipe petir di bawah kakinya. Ryan dapat memahami seluruh struktur, meskipun menggunakan energi surgawi daripada energi spiritual. Namun, Ryan tidak langsung menonaktifkannya. Mari kita lihat baik-baik rune yang digunakan pada orang ini. Ini sepertinya formasi arus petir, mungkin digunakan untuk mengisi daya beberapa tipe pertahanan lain yang membutuhkan elemen petir. Saat Formation Masters terus menonaktifkan formasi, Ryan menghabiskan 1 menit penuh di lightning itu. Dibandingkan dengan mayoritas yang hadir, itu sudah membuang-buang waktu karena formasi di garis depan adalah yang tingkat rendah. Akhirnya, Ryan menonaktifkan formasi arus petir sebelum dia melihat yang berikutnya. Benar saja, semakin jauh kamu masuk ke ruang spasial ini, semakin sulit formasinya. Namun, Ryan tidak keberatan. Sebagai gantinya, dia pergi ke formasi berikutnya, tipe penyembunyi. Sekali lagi, karena ini adalah salah satu formasi pertama di garis depan, Ryan bisa langsung menonaktifkannya jika dia mau. Bahkan tidak perlu menggunakan rune sirkuit untuk itu. Namun, yang ini juga menarik. Kabut yang dihasilkan oleh energi surgawi jauh lebih membatasi daripada jika menggunakan energi spiritual. Begitu, jadi susunan rune ini bekerja lebih baik dengan energi surgawi, yang akan sia-sia jika digunakan dengan energi spiritual. Sekitar 1 menit berlalu sampai Ryan akhirnya mulai menggambar beberapa rune umum dengan energi spiritualnya. Sesaat kemudian, formasi itu dinonaktifkan, sama sekali tidak rusak. Begitu banyak pengaturan yang menarik. Ayo lanjutkan. Di luar kompetisi Formation Master, kelompok Kayla menilai penampilan Ryan cukup kurang. Bukankah Ryan seorang master formasi tingkat menengah perak? Kenapa dia bahkan jatuh di belakang yang tingkat perunggu? Yang lain menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Mungkin Ryan berbohong tentang levelnya. Cynthia merenungkannya sebentar sebelum berkata, dia memang datang dari tempat lain di alam dewa, dan tempat yang sangat jauh di atasnya. Mungkin formasi di rumahnya berbeda. Kata-kata Cynthia masuk akal, dan memang benar adanya. Formasi itu berbeda dari yang biasa dilihat Ryan. Hanya saja dia masih bisa lebih cepat tetapi ingin mempelajarinya satu persatu terlebih dahulu. Waktu berlalu, dan 2 jam berlalu dengan cepat. Saat ini, Formation Master Guild Leader dari Kosek City memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Itu karena murid Master Formasi terbaiknya mulai tertinggal dibandingkan dengan Master Formasi lain yang bukan bagian dari guildnya. Hahaha, Zil, sepertinya organisasi pedagang Rumiraku akan mengambil Divine Vein ini. Seperti disebutkan sebelumnya, semua kekuatan utama di Kosek City diundang ke majelis. Itu termasuk sekte, guild, dan siapa saja yang memiliki kekuatan tertentu sebagai sebuah kelompok. Secara alami, organisasi pedagang dapat mengambil bagian di dalamnya karena mereka memiliki uang untuk mengontrak para ahli untuk memperjuangkan mereka. Zil dengan cepat menjadi tenang. Ini baru permulaan. Masih ada 6 jam lagi, Miame. Kuharap guru formasimu tidak akan lelah sampai mati sebelum waktunya habis. Namun demikian, dia merasa sedikit tidak berdaya. Jika batasan usia dinaikkan menjadi 60 tahun, saya akan memiliki master formasi yang jauh lebih baik untuk digunakan. Pembatasan ini benar-benar mengejutkan kami. Meskipun Gluxin mencapai tingkat awal emas pada waktunya untuk kompetisi, dia terlalu baru untuk itu. Jangankan organisasi pedagang Rumira, dia bahkan mungkin kalah dari kekuatan lain juga. Pada akhirnya, dia diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri.
Peluang kita untuk mendapatkan Divine Vein ini di majelis ini sangat kecil. Tentu saja, dia menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Ryan sedang bersenang-senang. Oh, ini sangat cerdik. Saya pasti bisa menerapkan larik rune ini ke sistem komunikasi saya nanti. Jika saya menambahkan rune formasi router ke dalamnya, itu akan meningkatkan stabilitas arus setidaknya 5%. Formasi jelas terus meningkat dalam kesulitan. Ryan telah menonaktifkan 97 sejauh ini, tetapi dia masih merusak 3 di antaranya, kehilangan 9 poin. Itu membuat Ryan dengan total 88 poin dalam 2 jam ini. Jangankan master formasi tingkat perak, Ryan bahkan berada di belakang sebagian besar tingkat puncak perunggu. Di luar, pemimpin sekte Qianbel mengutuk dirinya sendiri karena itu. Persetan, jika saya tahu dia seburuk itu, saya akan membiarkan murid-murid saya mengambil bagian dalam ujian ini. Sedikit yang mereka tahu, tetapi Ryan hanya merusak formasi itu karena dia mencoba mempelajarinya lebih baik. Jika dia hanya perlu menonaktifkannya, dia akan melakukannya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Segera, 4 jam ujian telah berlalu. Ryan sejauh ini telah meraih 167 poin. Para pemimpin, master formasi tingkat emas, semuanya memiliki lebih dari 300 poin, dengan tempat pertama memiliki total 375. Namun, pada saat inilah Ryan bangkit dari formasi lain dan meregangkan punggungnya. Ini benar-benar menyenangkan. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan melihat seberapa jauh para pemimpin sebelum tersenyum. Tiba-tiba, sirkuitri rune mulai terbentuk di tangan Ryan saat dia berpikir dalam hati. Nah, haruskah kita benar-benar mengambil bagian dalam tes ini? Bab 994, Lukimira, Sekte. Tanpa ada yang memperhatikan Ryan lagi, dia mengambil langkah pertamanya. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah berada di atas formasi lain, formasi pembantaian. Formasi aktif langsung menyerang Ryan saat dia masuk ke dalamnya. Namun, Ryan tidak melakukan apa-apa saat langkahnya terus maju. Serangan itu kemudian mendekati Ryan dalam sekejap dan menghilang. Semua energi surgawi dari formasi pembantaian berhenti mengalir sepenuhnya, membuatnya mustahil untuk mempertahankan serangan itu. Ryan sudah tahu itu. Itu sebabnya dia bahkan tidak repot-repot berhenti berjalan. Di tangan Ryan, ratusan rune yang sangat kecil terlihat mengambang di atasnya. Ada semua yang diproduksi dengan bahan-bahan di alam dimensi permata jiwa sementara Ryan mempelajari formasi sebelumnya. Sekitar 70% dari mereka adalah rune sirkuit dari beberapa jenis, sedangkan sisanya adalah rune energi surgawi normal. Jika seseorang melihat dari dekat jalur energi surgawi formasi pembantaian, dia akan melihat beberapa rune ini ditempatkan di area tertentu. Rune itu telah sepenuhnya menyegel jalur energi yang memberi makan formasi pembantaian, tidak merusaknya sedikit pun. Ryan tersenyum saat melewatinya, berpikir dalam hati, metode ini cukup efisien untuk semua formasi itu. Meskipun kesulitannya meningkat, master formasi yang mengaturnya meninggalkan banyak kekurangan proposisional. Lagi pula, akan butuh waktu lama untuk menonaktifkan formasi yang dibuat dengan benar di level ini. Tes itu sendiri bisa dikatakan menguji seberapa baik para master formasi dalam menemukan kekurangan dalam formasi. Ryan kemudian mulai berjalan di dekat formasi pelindung air seolah-olah tembok air itu tidak ada. Begitu dia mencapai pusat formasi, dinding air yang seharusnya menahannya meledak seperti gelembung. Formasi itu tidak rusak, itu hanya kehabisan energi juga. Namun, begitu Anda mendapatkan inti dari proses berpikir mereka, Anda dapat sedikit banyak memprediksi di mana kekurangan ini dapat ditemukan. Tidak lebih dari 10 detik telah berlalu sejak Ryan mulai berjalan, dan dia sudah melewati formasi aktif ketiganya, atau begitulah pikirnya. Itu karena formasi ilusi mini ini berhenti menunjukkan ilusi saat Ryan memasukkan kakinya ke dalam. Tentu saja, alasan utama kenapa aku bisa menonaktifkannya secepat ini bukan hanya memahami di mana kemungkinan besar kekurangannya berada. Ryan kemudian melangkah ke formasi keempat. Itu adalah formasi penyembunyi kabut yang dibuat untuk mengusir pengejar. Hanya saja itu sangat kecil untuk tujuan itu. Itu tidak masalah. Tesnya adalah tentang menonaktifkannya, jadi tidak perlu peduli dengan ukuran formasi, hanya tentang waktu yang dibutuhkan peserta untuk melewatinya. Sayang sekali tidak ada kabut yang muncul sama sekali. Itu karena jalur energi surgawi penuh dengan rune sirkuit sekali lagi.
Alasan utama bagi saya untuk dapat menonaktifkannya secepat ini adalah di sirkuit rune saya. Ketika digunakan bersama dengan rune energi surgawi yang umum, efek restriktifnya tidak ada bandingannya di tingkat perak. Ryan kemudian melihat lagi ke depan sambil tersenyum, bergumam dalam hati, aku ragu bahkan master formasi tingkat emas dapat mengalahkan keampuhan circuitry runeku. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan Ryan. Lagi pula, dia jauh tertinggal dalam antrian formasi. Namun, saat dia terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, peserta lain di sekitarnya mulai memperhatikan kehadirannya. Bukankah orang ini jauh di belakang? Kenapa dia sudah sampai di sini? Mungkinkah dia tidak menonaktifkan formasi? Tentu saja, begitu mereka memperhatikannya, mereka segera menyadari bahwa formasi aktif yang dia tuju aktif, hanya untuk berhenti bekerja sama sekali sedetik kemudian. Secara alami, pikiran-pikiran itu menghilang dengan sangat cepat. Bagaimana dia bisa secepat ini? Hei, sepertinya formasinya mati sendiri. Ryan mengabaikan mata yang mengintip saat dia terus bergerak maju. Sesekali, banyak rune yang melayang di tangannya akan ditembakkan, memasuki formasi di depan. Hehe, jika bukan karena kekurangan yang sengaja dibuat ini, saya akan membutuhkan banyak waktu untuk menonaktifkan formasi ini tanpa merusaknya. Saya harus mengatakan, mereka benar-benar membuat tes di mana rune sirkuit saya menguntungkan. Saya harap yang lain tidak menyalahkan saya nanti. Awalnya, hanya beberapa peserta yang memperhatikan Ryan selama dia melewati mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, para tetua di luar mulai memperhatikan kehadirannya juga. Bukankah manusia itu terlalu cepat? Itu tidak masuk akal. Kenapa dia tidak secepat itu dari awal? Mungkinkah dia menahan diri? Organisasi pedagang Rumira dan para pemimpin formasi Master Guild memperhatikan keributan itu, yang mengalihkan perhatian mereka ke lokasi Ryan. Ryan masih jauh di belakang murid-murid mereka, tetapi dia benar-benar melewati formasi itu jauh lebih cepat daripada murid-murid mereka sebelumnya. Siapa pria itu? Miyame tidak bisa tidak bertanya. Zil menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Entahlah, aku juga tidak mengenali emblem yang dia gunakan. Di sisi lain, ada satu kelompok tetua yang telah memperhatikan Ryan sejak awal. Jelas, itu Kayla dan teman-temannya. Kenapa dia tidak melakukan itu sejak mengemis? Kurasa aku benar, kata Cynthia. Karena formasi dari rumahnya berbeda, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin itu sebabnya Ryan kehilangan begitu banyak waktu dalam 4 jam pertama. Dia mencoba memahami formasi kita. Wuxan, Jusis, dan Tura, dan yang lainnya mengangguk setelah itu. Mereka tidak bisa memikirkan alasan lain. Kembali ke meja Formation Master Guild dan Rumira Merchant Organization, bawahan mereka dengan cepat tiba dengan lebih banyak informasi. Yah, mereka bukan satu-satunya. Semua kekuatan yang memiliki master formasi tingkat emas yang berpartisipasi dalam tes ini juga melihat identitas Ryan. Lukimira, Sekte. Benar saja, mereka semua bingung. Apakah kota Kosek kita bahkan memiliki sekte dengan nama itu? Dan sekali lagi, Sekte Lukimira diingatkan betapa tidak pentingnya mereka. Bab 995 ya, mengapa? Kayla, jelas, mendengar ucapan itu dari jauh. Lagi pula, kekuatan teratas yang menonton kompetisi tidak berusaha menyembunyikan pikiran mereka sama sekali. Tentu saja, Kayla juga tidak akan mengatakan apa-apa karena sektenya tidak mampu membeli pertarungan dengan orang-orang itu. Jika sekte saya sebagus sekte Anda, saya tidak akan tinggal diam tanpa mengatakan apa-apa. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kekuatan yang sama untuk mulai melihat ke arah sekte Lukimira, yang membuat mereka sangat tertekan. Yah, aku juga tidak ingin kau memperhatikan kami, pikirnya segera setelah itu. Dengan guild-guild, sekte-sekte, jaringan-jaringan informasi teratas itu, tidak sulit bagi mereka untuk mencari tahu di mana para tetua sekte Lukimira duduk. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Orang harus ingat bahwa Ryan masih terlalu jauh di belakang para kontestan papan atas. Jadi bagaimana jika dia menonaktifkan formasi dengan sangat cepat sekarang? Yang Ryan lewati saat ini beberapa kali lebih mudah daripada yang dikerjakan oleh master formasi tingkat emas mereka. Kembali di kompetisi Master Formasi, Ryan sama sekali tidak tahu apa yang dialami oleh para tetua sekte Lukimira. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli.
Ini tidak seperti dia bisa melakukan apa saja. 1 jam lagi berlalu, dan langkah Ryan mulai menurun. Namun, Ryan tidak terkejut dengan itu. Benar saja, saya membutuhkan waktu ekstra untuk menganalisis dan memutuskan di mana harus campur tangan dalam formasi yang lebih sulit ini. Meskipun demikian, Ryan langsung melompat ke 278 poin dalam 1 jam terakhir. Itu adalah perbedaan besar dalam tampilan dengan apa yang dia tunjukkan dalam 4 jam sebelumnya. Misalnya, karena kesulitan formasi, tempat pertama hanya berubah dari 375 poin menjadi 392. Master formasi tingkat emas lainnya di belakangnya juga sama. Sekarang, para tetua yang ingin mengabaikan kehadiran Ryan mulai merasa bahwa dia mungkin benar-benar menjadi ancaman bagi peserta mereka. Sekte Lukimira dan Sekte Qianbel bukan satu-satunya yang memiliki perselisihan internal yang menggunakan majelis untuk diselesaikan. Sebagian besar organisasi di sana juga melakukan hal yang sama. Pertentangan tiba-tiba Ryan jelas akan membuat lebih banyak minyak ke dalam api. 6 jam setelah kompetisi dimulai, Ryan akhirnya mengejar master formasi tingkat awal emas pertama dari kompetisi. Namanya Kabaya, anggota sekte kuat bernama Sunset Storm. Sekte ini bukan bagian dari 3 sekte teratas kota Kosek, tetapi masih dalam 20 sekte teratas atau lebih. Ryan sekarang memiliki 331 poin, dan begitu juga Kabaya. Para tetua dari sekte Badai Matahari Terbenam tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang karena mereka juga memahami sesuatu. Hehe, mereka dulu hampir 2 jam lebih awal, dan dia sudah ada di sana. Tepat setelah itu, mereka melihat para tetua lainnya dengan murid-murid di depan kompetisi Master Formasi. Tidak akan lama sebelum dia menyusul kalian juga. Kata-kata pemimpin Badai Matahari Terbenam itu segera mengubah ekspresi para peserta lainnya, terutama Kofek Union, sebuah organisasi swasta tentara bayaran dari Kosek City. Mereka kebetulan memiliki murid di sana juga, dan target Ryan berikutnya adalah dia. Ryan berhenti di depan formasi berikutnya saat dia menganalisisnya. Oh, yang ini dan formasi lain di depan cukup sulit. Tidak heran orang ini telah berada di sini selama 5 menit terakhir, mencoba untuk menonaktifkannya. Ryan kemudian tersenyum ketika runenya mulai terbang ke dalam formasi. Mereka menargetkan kekurangan yang tertinggal, memotong semua persediaan energi surgawi dari formasi. Yang ini butuh waktu setengah menit. Kurasa aku mencapai batas levelku. Segera, Ryan mencapai master formasi Serikat Kofek, memperoleh poin yang sama dengannya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Saat Ryan tiba di formasi, skornya melampaui orang lain. Di kamar para tetua Serikat Kofek tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada akhirnya, murid Sekte Lukimira itu bahkan tidak perlu membuat poin lagi. Tofei merusak formasinya sendiri dan kehilangan 3 poin. Itu benar. Bahkan Ryan memperhatikan ketika formasinya rusak, memiliki beberapa rune di dalamnya yang hancur. Yah, dia baru saja kehilangan 3 poin. Dia bisa membuat poin itu lagi dengan menonaktifkan formasi berikutnya. Ryan kemudian mengesampingkan pemikiran itu dan mulai mengerjakan formasinya sendiri. Seperti biasa, semua orang tidak dapat mengulangi jenis formasi yang sama sebelum mereka menonaktifkan setidaknya satu dari setiap jenis sebelum memulai kembali. Jika seseorang merusak formasi yang sedang mereka kerjakan, seseorang tidak dapat melompat ke tipe berikutnya. Seseorang harus menemukan salah satu dari jenis yang sama dan menonaktifkannya. Itu untuk mencegah para peserta dengan sengaja merusak formasi yang tidak mereka kuasai untuk melompat ke formasi yang mereka kuasai. Bahkan jika seseorang kehilangan 3 poin, selama seseorang pandai dalam jenis lainnya, seseorang dapat memulihkan poin itu dan menghasilkan lebih banyak di atas itu. Tentu saja, strategi ini tidak berhasil dengan aturan itu. Semakin banyak formasi yang dilalui Ryan, semakin lama dia menonaktifkannya. Ryan mulai memahami bahwa dia pada dasarnya kurang memiliki pengetahuan tentang formasi tingkat emas, harus mencari alternatif untuk setiap tantangan baru di depan. Namun demikian, langkahnya masih jauh lebih cepat daripada mereka yang melewati tempat yang sama sebelumnya. Ketika jam ke-7 tiba, Ryan menyusul ke posisi ketiga. Baik dia dan orang lain memiliki 389 poin yang sama. Yang kedua memiliki 401, sedangkan tempat pertama menjaga jarak dengan 416 poinnya. Pada suatu saat di kamar tetua,
Miame bangkit dan mulai berjalan ke arah Sekte Lukimira. Dia bukan satu-satunya. Pemimpin formasi Master Guild melakukan hal yang sama. Sepertinya mereka berdua memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Kayla dan yang lainnya. Miame adalah orang pertama yang membuka mulutnya, bertanya, "Itu murid sektemu, kan?" Kayla hanya bisa mengangguk sambil bertanya, "Ya, kenapa?" Bab 996 skor sama. Zil adalah orang yang menanggapi, meskipun. Di mana kamu menemukan pria itu? Jangan bilang dia selalu menjadi bagian dari sektemu karena seseorang di level itu akan bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat sejak lama. Kayla memikirkan kemungkinan mendapatkan pertanyaan seperti itu, jadi dia sudah lama memikirkan alasan. Memang, kami melakukan hal yang sama seperti organisasi pedagang Rumira. Kami membayar dia dan saudaranya untuk mewakili sekte kami. Apakah itu masalah? Tentu saja, hal seperti itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, tidak ada kekurangan kultivator dari tempat lain yang hanya bergabung dengan kekuatan itu demi majelis. Miame menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, "Jelas, tidak ada masalah dengan itu. Namun, Anda menghalangi perjuangan internal kami. Berapa banyak Anda ingin meminta kandidat sekte Anda untuk berhenti di situ?" Kayla dan yang lainnya terkejut. "Tunggu, bukankah itu melanggar aturan?" Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari belakang ruangan. Anehnya, justru Fabio yang baru saja kembali. "Organisasi pedagang Rumira Anda dan persekutuan Master Formasi Kota Kosek sudah bisa dihentikan. Saya tidak akan membiarkan omong kosong seperti itu selama pertemuan saya." Namun, baik Zil maupun Miame tidak menyukai apa yang mereka dengar. Sejak kapan itu bagian dari aturan? Negosiasi seperti itu dilakukan di masa lalu tanpa ada yang memperhatikannya. Fabio mendengus sebagai tanggapan. Itu karena perwakilan keluarga kerajaan sebelumnya tidak mempedulikannya. Ini hanya kota kecil di kerajaan kita, jadi mereka tidak ikut campur karena mereka mungkin menganggapnya terlalu merepotkan. Namun, aku berbeda. Saya tidak akan membiarkan kesepakatan curang seperti itu berlanjut. Miame dan Zil kemudian memandang Kayla, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menggunakan Divine Sense untuk berkomunikasi dengannya. Jika kata-kata tidak digunakan, Fabio tidak mungkin menuduh mereka seperti itu, kan? Mereka hanya perlu menawarkan sejumlah batu surgawi, dan sekte pengumpan bawah ini pasti akan mundur. Bahkan jika Divine Vein lebih berharga, tidak baik mengakhiri hubungan buruk dengan kekuatan mereka. Namun, mereka terlalu meremehkan Fabio Kamos. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang mereka berdua lakukan? Dia kemudian pindah ke tengah ruangan sebelum tertawa. "Hahaha, aku cukup yakin banyak dari kalian yang akhirnya akan mencoba hal yang sama dengan mereka berdua di punggungku, kan? Sayangnya untuk kalian, ruang spasial yang aku siapkan benar-benar terisolasi dari luar." Fabio kemudian menunjuk pada formasi ilusi yang menunjukkan gambar acara. "Silakan, coba. Saya yakin beberapa dari Anda memiliki beberapa cara untuk berkomunikasi dengan murid Anda. Saya ragu Anda akan dapat melakukannya karena saya mengambil tindakan yang tepat untuk menghalangi itu." Segera, banyak sekte, guild, dan pemimpin organisasi lainnya mencoba menggunakan metode komunikasi mereka sendiri, dengan sebagian besar dari mereka mengeluarkan jimat transmisi pikiran. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak satu pun dari metode itu berhasil. Fabio melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang saat dia berkata, "Sudah kubilang, bukan." Dia kemudian menatap pemimpin sekte Lukimira, yang tampak sedikit gugup, menenangkannya saat dia mengatakan kepadanya, "Jangan khawatir. Aku bersumpah atas nama keluarga kerajaan bahwa apapun hasil yang didapat muridmu dalam acara ini, tidak ada yang akan mengganggumu karena itu setelah pertemuan selesai." Fabio segera melihat ke seluruh ruangan dan melanjutkan, "Ini juga berlaku untuk semua kekuatan menengah dan kecil yang ambil bagian dalam pertemuan ini, mendapat Divine Vein, mereka dapat bersiap untuk menghancurkan organisasi mereka." Miame dan Zil merasa merinding saat mendengar itu. Keluarga kerajaan Kamos adalah yang tertinggi di kerajaan Kamos. Apalagi ketika perwakilan kali ini adalah bagian dari keluarga kerajaan sendiri. "Maaf, Pak, kami jelas tidak akan mencoba melakukan apapun terhadap mereka. Kekuatan adalah segalanya di alam dewa, sama seperti di alam manusia. Di sini, keluarga kerajaan Kamos adalah yang terkuat, jadi kata-kata mereka adalah hukum."
Sebaiknya begitu. Fabio kemudian melihat ke semua orang dan mengingatkan mereka, pertemuan semacam ini dibuat untuk membantu meningkatkan kekuatan kerajaan secara keseluruhan. Ini telah digunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah terbukti menjadi metode yang paling efektif. Saya harap semua orang mengerti itu demi kebaikan mereka sendiri. Ya, Senior Fabio. Kayla menghela nafas lega setelah mendengar itu. Jelas, dia tahu aturan bahwa seseorang tidak bisa ikut campur dalam majelis. Namun, itu sangat tergantung pada perwakilan apakah itu ditegakkan atau tidak. Karena betapa kecilnya kota Kosek, biasanya yang terakhir. Tetap saja, aku tidak pernah berpikir Ryan akan memiliki peluang nyata untuk memenangkan kompetisi Master Formasi. Kemudian lagi, tidak ada yang mengira itu mungkin. Ryan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kamar para tetua. Dia terus saja menonaktifkan formasi secepat yang dia bisa tanpa merusaknya. Ini menjadi semakin sulit. Jumlah kekurangan yang sengaja ditinggalkan semakin berkurang. Belum lagi formasinya sendiri menjadi lebih rumit. Ryan akhirnya melampaui Formation Master dari Formation Master Guild, mengumpulkan total 413 poin sementara tempat pertama tertahan pada 418. Namun, hanya ada 30 menit tersisa untuk ujian selesai, dan Ryan sendiri membutuhkan beberapa menit untuk menonaktifkan formasi. Ryan, apakah kamu yakin tidak menginginkan bantuanku? Tanya Suster Orb. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak apa-apa. Saya sudah melakukan lebih banyak dari yang saya harapkan. Jangan lupa aku hanya seorang master formasi tingkat menengah perak yang bertarung melawan yang tingkat emas. Ryan memang kesulitan menonaktifkan formasi, tetapi dia merasa santai. Jika ada, dia bersenang-senang melakukan itu. Oh, menemukan jalur makan energi surgawi tersembunyi lainnya. Beruntung. Sekali lagi, formasi lain dimatikan. Klanda adalah nama master formasi organisasi pedagang Rumira. Dia diundang dari luar khusus untuk pertemuan ini, bergabung dengan organisasi pedagang secara resmi karena seseorang harus menjadi anggota nyata dari kekuatan yang diwakilinya. Dia pikir tes ini sudah menjadi miliknya beberapa waktu lalu. Namun, itu berubah begitu dia menyadari kehadiran Ryan. Dari mana orang ini berasal? Hanya ada 1 menit tersisa untuk ujian berakhir ketika tiba-tiba, Klanda mendengar suara energi surgawi yang menghilang dari arah Ryan. Segera setelah itu, Klanda memeriksa skor tes yang ditampilkan secara real-time kepada para peserta. Baik Ryan dan Klanda sekarang memiliki 419 poin. Bab 997 terbang. Klanda menggertakkan giginya dan terus menganalisis formasi yang sedang dia kerjakan. Namun, sama seperti Ryan, dia semakin kesulitan menonaktifkannya. Selain itu, dia takut merusak formasi karena masalah yang sama. Ryan, di sisi lain, tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan formasi itu di depan, jadi dia tidak berpikir dia bisa menyelesaikannya tepat waktu untuk memulai. Saya ingin tahu apa yang terjadi jika 2 peserta berakhir dengan skor yang sama. Meski begitu, Ryan tidak menyerah begitu saja. Dia terus menganalisis formasi, berharap dia bisa melihat kekurangannya dengan cukup cepat. Apakah ada cacat dalam hal ini? Yah, itu harus. Yang sebelumnya juga ada, hanya saja mereka sangat tersembunyi. Ryan tidak punya banyak harapan untuk melakukannya tepat waktu, tapi dia tidak tahu seberapa besar tekanan yang dia berikan pada Klanda. Dia benar-benar menganalisisnya. Mungkinkah dia sudah menemukan kekurangannya? Tidak, itu tidak mungkin. Saya sudah di sini selama 5 menit, dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimanapun, dia gugup. Tiba-tiba, suara Fintan bergema di kompetisi Master Formasi, memberitahu semua orang, jika 2 Master Formasi mencapai skor yang sama, yang pertama mencapai skor itu adalah pemenangnya. Mata Klanda berbinar setelah mendengar itu. Bukankah itu berarti selama kita tetap seperti ini, kemenangan adalah milikku? Ryan, di sisi lain, tidak bisa menahan tawa. Hahaha, jadi begitu, iya. Klanda dan master formasi lain yang dekat dengan Ryan tidak mengerti mengapa Ryan tertawa. Dia memiliki skor yang sama dengan Klanda, tetapi dia mencapai itu setelahnya. Tidak bisakah dia melihat bahwa dia akan kalah? Kalau begitu, karena aku akan kalah, aku mungkin akan menjadi buta dan mencoba menonaktifkannya tanpa mengetahui ciri-cirinya, kata Ryan sambil tersenyum. Benar saja,
Semua orang harus mengakui bahwa Ryan benar. Ada kurang dari 1 menit, dan dia tidak akan menang tanpa mempertaruhkan semuanya. Jika dia merusak formasi, dia hanya akan kehilangan 3 poin. Dalam hal itu, dia akan tetap kalah. Tetapi jika dia beruntung berhasil, rune sirkuit Ryan dan rune energi surgawi mulai terbang di sekitar formasi. Pada saat yang sama, Ryan menyebarkan Divine Sense-nya, mencoba melacak setiap rune. Itu jelas sangat sulit. Lagi pula, ada terlalu banyak rune di dalam formasi level ini. Namun, Ryan tidak peduli. Rune pelacak menderita perlawanan, mundur. 50 detik. Rune subbaris menolak pengaturan sirkuit rune ini, mundur. 40 detik. Ini intinya. Sekarang, di mana rune stabilisasi? 30 detik. Tidak, itu tidak akan berhasil. Tidak ada cukup waktu untuk memotong pasokan tanpa merusak inti. 20 detik. Benar, saya hanya perlu mengubah aliran ke inti itu sendiri. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu mungkin meledak karena overcharge. Persetan, jika menolak energi surgawi yang berlebihan, itu tidak akan rusak. Jika tidak, maka seluruh formasi akan meledak. 10 detik. Sirkuit Ryan dan rune energi surgawi menciptakan kembali aliran, mengarahkannya kembali ke inti formasi. Yah, bagaimanapun juga aku akan kalah, jadi siapa yang peduli jika itu meledak. Di detik terakhir, Ryan memasuki formasi untuk mengujinya. Yang ini adalah formasi tipe pelatihan ulang. Jika masih berfungsi, maka ia akan langsung mencoba menahan Ryan. Fintan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas tes ini, memusatkan seluruh perhatiannya pada Ryan dan Klanda. Jelas bahwa Klanda tidak mau mengambil risiko, jadi semuanya tergantung pada Ryan. Tetap saja, Fintan tidak akan memberi siapapun 1 detik ekstra. Saat waktu mencapai 8 jam, suara Fintan bergema di seluruh lapangan. Tesnya sudah selesai. Semua orang kemudian melihat ke arah Ryan, atau, lebih tepatnya, formasi di bawah kakinya. Mereka semua menunggu untuk melihat apakah itu akan aktif atau tidak. Namun, beberapa detik berlalu setelah pengumuman akhir tes, dan tidak ada yang terjadi. Melihat itu, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Bagus. Itu tidak meledak." Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut putih terlihat terbang ke kejauhan. Hanya saja dia tidak terbang atas kemauannya sendiri. Asteris bang. Asteris. Dia menabrak tanah seperti meteor, menciptakan beberapa puing dalam prosesnya. Tentu saja, pemuda berambut putih itu adalah Ryan, yang mengacaukan penonaktifan formasi terakhirnya. Ini, baik itu para tetua atau kandidat, semua orang melihat itu dengan mata terbuka lebar. Apakah dia masih hidup? Asteris batuk, 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 asteris. Tiba-tiba, suara batuk terdengar saat bayangan muncul dari dalam debu, berjalan keluar dari sana. Brengsek, batuk, batuk, berapa banyak energi surgawi yang membuat ledakan sebesar ini? Batuk, batuk. Pakaian Ryan semuanya robek, dan ada noda darah di mana-mana. Hanya saja Ryan sendiri sepertinya tidak terluka sama sekali. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Jelas, Ryan menggunakan keterampilan penyembuhannya segera setelah dia menyentuh tanah. Setelah semua, itu menyakitkan seperti neraka. Akhirnya, Ryan bisa melihat melewati debu dan memeriksa papan skor di kejauhan. Peringkat 1, Klanda, Organisasi Pedagang Rumira 419 poin. 2, Ryan, Sekte Lukimira 416 poin. Ryan hanya bisa menghela nafas ketika dia bergumam, pada akhirnya, itu tidak berhasil. Kembali ke kamar tetua, Miame akhirnya kembali ke dirinya sendiri saat dia berseru dengan gembira, "Hahaha. Anda tahu, siapa yang perlu membayar untuk kemenangan? Organisasi pedagang kami memenangkan kompetisi Master Formasi." Meskipun dia mengatakan itu, semua orang di sekitar sana jelas bisa melihat tetesan keringat di wajahnya. Untuk sesaat di sana, dia benar-benar mengira Ryan telah memenangkan kompetisi. Faktanya, semua orang berpikiran sama karena formasi butuh beberapa saat untuk meledak. Kayla juga pulih dari momen terakhir itu, dengan mengatakan, pada akhirnya, itu hanya mimpi. Dia tahu sangat sulit untuk mendapatkan Divine Vein, bahkan dengan si kembar yang bekerja untuk sektenya. Hanya saja Ryan begitu dekat sehingga dia benar-benar berpikir bahwa dia telah memenangkannya. Bab 998 Aku akan keluar. Namun,
Ada satu orang yang tertarik pada Ryan. Jelas, itu adalah Zil, pemimpin cabang Guild Master Formasi Kota Kosek. Kayla, kan? Kuharap kau tidak keberatan jika aku mengobrol ringan dengan muridmu itu setelah pertemuan. Sebagai pemimpin Guild Master Formasi, dia jelas melihat sesuatu yang berbeda dengan Rune Ryan selama kompetisi. Dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kayla mengangkat bahu sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, "Yah, itu terserah dia." Zil lebih dari puas dengan itu. Bakat master formasi yang begitu besar jelas harus menjadi bagian dari guildnya. Sangat baik. Adapun pemimpin sekte Qianbel, dia hanya bisa menghela nafas lega saat dia berpikir dalam hati, untungnya, saya tidak mengirim master formasi dari sekte saya untuk berpartisipasi dalam tes ini. Kembali ke area pengujian, Ryan keluar dari ruang spasial, atau begitulah yang dia coba. Tunggu, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Tepat ketika dia akan melewati pintu ruang, Fintan menarik perhatiannya. Melupakan sesuatu. Ryan tidak menyangka akan mendengarnya. Apakah ada sesuatu yang lain? Fintan kemudian melemparkan cincin spasial ke Ryan. Bagaimanapun, di alam dewa, peralatan spasial jauh lebih umum. Ambillah, ini hadiahmu. Fintan kemudian berjalan keluar juga, membawa Ryan bersama. Ryan kemudian memeriksa isi cincin spasial dan terkejut. Ini, ada 500 batu surgawi di sana. Sangat banyak. Fintan memandang Ryan sejenak sebelum berkata, dibandingkan dengan Divine Vein, ini bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, ini hanya 500 Divine Stone peringkat 1, perkembanganmu di masa depan. Ini adalah hadiah untuk pemegang tempat kedua. Ryan tidak tahu bahwa ada hadiah untuk mereka yang berada di bawah peringkat 1, jadi dia jelas senang. Dengan itu, dia berterima kasih kepada Fintan. Terima kasih, senior. Ryan kemudian kembali ke kelompok sekte Lukimira miliknya. Ryan, itu luar biasa. Bukankah kamu mengatakan kamu hanya seorang master formasi tingkat menengah perak? Apa? Dan dia sampai sejauh itu. Luar biasa. Rowan adalah satu-satunya yang tidak tampak terkejut sama sekali, bertanya kepada Ryan, kamu hanya fokus pada ujian dari babak kedua dan seterusnya. Bukankah kamu seharusnya melakukannya lebih awal? Kemenangan bisa menjadi milikmu. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, itu adalah batas saya. Saya harus menggunakan babak pertama untuk memahami bagaimana Formation Masters membangun formasi itu. Sejujurnya, saya ingin beberapa jam lagi untuk memberi mereka tampilan yang tepat, tetapi ada tidak cukup waktu. Saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak awal karena formasi di sini berbeda. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Aku mengerti, jadilah itu. Namun, kelompok Wamil terkejut dengan kata-kata mereka. Kau melakukan semua itu tanpa mengetahui apa-apa. Ryan tersenyum sebagai tanggapan tetapi tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba, Yulia mengangkat tangannya sambil mencoba mengalihkan pandangan. Ahem, Ryan, apa kau tidak melupakan sesuatu? Faktanya, dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa mengabaikannya sampai sekarang. Melupakan sesuatu. Ryan bingung. Yulia kemudian mengarahkan jarinya ke arahnya, dan akhirnya, dia mengerti masalahnya. Ledakan itu menghancurkan pakaiannya, termasuk bagian pribadi tertentu. Oh, ini. Ryan kemudian mengambil satu set pakaian baru dari cincin tata ruang dan menggantinya saat itu juga, sangat mengejutkan Yulia dan para pembudidaya wanita lainnya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bahkan Wamil harus mengakui bahwa Ryan terlalu lugas. Namun, Ryan memandang mereka dengan ekspresi bingung, berkata, Divine Sense sudah membiarkan kita melihat melalui pakaian semua orang kecuali ada perlindungan di sana. Pada dasarnya Anda melihat semua orang telanjang sepanjang waktu. Mengapa pakaian membuat perbedaan? Rowan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga setuju dengan Ryan tentang topik itu. Bagian itu, setidaknya, tidak pernah berubah bagi mereka. Yulia dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengatakannya. Itu karena Fabio kembali ke ruangan untuk memanggil tes berikutnya. Pintu spasial ini sekarang akan mengirimmu ke kompetisi alkimia. Jika kamu tidak ingin ambil bagian di dalamnya, tetaplah di belakang. Rowan, jelas, mulai masuk ke dalam. Namun, harapan yang dimiliki semua orang padanya berkali-kali lipat sekarang. Bagaimanapun, baik kandidat maupun para tetua yang mengamatinya dapat mengetahui bahwa Ryan dan Rowan adalah saudara kembar.
Pemimpin cabang persekutuan alkemis kemudian memandang Kayla dari jauh, berpikir dalam hati, kembar. Mungkinkah yang berambut hitam bagus dengan alkimia sedangkan yang berambut putih bagus dengan formasi? Dia bukan satu-satunya yang memikirkannya. Rangers sedang merenungkan masalah yang sama. Jika dia tampil sebaik saudaranya, saya tidak memiliki peluang untuk memenangkan poin ini. Haruskah saya menghindari yang ini juga? Jika itu terjadi, saya hanya bisa melakukannya sekali lagi. Namun, Rangers ingat dia tidak punya cara untuk memperingatkan murid-muridnya di dalam majelis. Persetan, itu benar. Jimat transmisi pikiran tidak berfungsi. Sebelumnya, dia beruntung sektenya telah memutuskan untuk menyerahkan formasi sebelum tiba di majelis. Itu sebabnya murid-muridnya tidak ambil bagian di dalamnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa memberitahu alkemis di kelompok sektenya untuk tidak mengikuti tes alkimia. Tolong, pikirkan sedikit. Jika saudara kembar sehebat yang lain, Anda tidak memiliki kesempatan. Fugo, jangan pergi ke sana. Fugo, jelas, adalah anggota sektenya yang berspesialisasi dalam alkimia. Secara alami, dia melihat penampilan Rean dan tahu bahwa dia berasal dari sekte Lukimira. Lagi pula, dia memang melihatnya di luar sebelumnya. Pemimpin sekte tidak menghubungi saya. Haruskah saya ambil bagian dalam kompetisi ini? Kalau begitu. Namun, saat itulah Tuli meletakkan tangan di bahunya, mengatakan kepadanya, jangan pergi. Ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Fugo bertanya balik. Tuli kemudian menjelaskan, saya mencoba mengirim jimat transmisi pikiran ke pemimpin sekte, tetapi jimat itu tidak berfungsi sama sekali. Apa? Jangankan Fugo, semua orang di sekte Qianbel mengeluarkan jimat mereka dan mencoba menggunakannya. Namun, Tuli benar. Mereka hanya tidak bekerja. Kami terisolasi. Tuli mengangguk setelah mendengar itu, memberitahu mereka, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu pikir kamu cukup percaya diri untuk menang melawan kembaran itu. Namun, aku tidak akan pergi jika aku jadi kamu. Tuli adalah peserta terkuat mereka, berada di panggung puncak alam jiwa baru lahir. Semua orang menghormatinya meskipun dia jarang muncul di sekte tersebut. Dengan mengatakan itu, Fugo memutuskan untuk menerima ide Tuli. Baiklah, aku akan keluar.